Hey hey hey, halo semuanya, selamat datang di Story Bucin, channel yang akan membahas segala kisah-kisah bucin yang menyenangkan, menyedihkan, ataupun mengharukan. Ya, sebenarnya apa sih bucin itu? Bucin itu kan lebih tepatnya adalah budak cinta, atau yang sering kita sebut bucin. Menurut kalian bucin itu apa sih? Menurut gua bucin itu adalah rasa ataupun tindakan yang akan timbul ketika kita sudah yakin dengan seseorang bahwa orang tersebut adalah masa depan kita, bahwa orang tersebut adalah orang-orang yang akan benar-benar nantinya akan menjadi pasangan hidup kita. Jadi kita akan rela melakukan segala sesuatu demi dia, demi membuat dia bahagia. Menurut gue sih bucin seperti itu ya. Dan pada kali ini gue akan membahas kisah bucin dari diri gue sendiri. Ya, gila curhat jadinya ya. Kisah bucin dari diri gue sendiri, yang lebih tepatnya judulnya sih menurut gue tugas remedial. Oke, kita mulai ceritanya ya. Tugas remedial yang berlatar belakang di sekolah pada tahun 2015. Jadi gue ini pernah berpacaran dengan salah satu siswi yang sama dengan satu sekolahan dengan gue. Dan ini pertama kalinya gue punya pacar satu sekolahan dengan gue, ya kan? Ya gue emang masih malu-malu gitulah. Jadi kayak ketemu gue nyapa gue, kadang gue bohong muka ya kan. Dan mungkin gue juga kurang perhatian kan sama dia, Tidak seperti orang-orang pacaran di sekolah pada umumnya lah, yang bercanda-canda dengan seru segala macam. Tapi gue tuh orangnya pemalu karena baru pertama kali pacaran di sekolah ya kan. Emang jarang pacaran juga sih. Jadi seperti pada orang umumnya lah, kisah-kisah gue pacaran ya berjalan-jalan gitu aja ya kan. Tapi mungkin kisah cinta gue sama dia ini sangat relate dari guanya ya, sangat relate, sehingga pada saat itu dia berkata pada gue lewat BBM. Pada zaman itu kan tahun 2015, pada zaman-zamannya BBM ya kan, BBM. Dia ngechat gue via BBM kalau dia tuh bosen dengan gue ya kan. Gila, bosen gak tuh ya kan. Awalnya gue sempat kecewa. Anjir loh, dengan seenak lo ngomong bosen gitu ya kan. Tapi karena gue cinta dan sayang sama dia, akhirnya gue berkaca kepada diri gue sendiri, men. Gue berkaca pada diri gue sendiri. Mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa kata bosen bisa timbul dari mulut dia ya kan? Ya gue berkaca pada diri gue sendiri. Berkaca. Oh, mungkin guanya kurang perhatian. Mungkin guanya kurang menunjukkan rasa cinta gue ini buat dia ya kan. Jadi akhirnya gue mulai berusaha lah dan membuktikan kepada dia. Dan selang beberapa hari, jadi kan kita ini habis ulangan. Kita satu sekolah cuman beda kelas ya, beda jurusan juga. Kita kan ini habis ulangan, dan dia itu mendapatkan tugas remedial Inggris. Jadi tugasnya itu kita disuruh, dia itu suruh buat karangan cerita liburan dengan keluarganya melalui bahasa Inggris, teksnya ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi harus ada dua tugas tuh ya, dua tugas bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi tugasnya tetap bahasa Inggris. Kisah liburan gitu ya kan. Dan pada malam hari itu dia cerita ke gue bahwa tugas remedial bahasa Inggris ini belum kelar cuy. Karena pertama dia kan gak punya laptop untuk mengetik ya kan, dan kedua pada zaman itu tuh warnet mungkin ada, tapi kayaknya masih jarang-jarang banget ya kan, dan sekalinya ada jaraknya pun belum tentu dekat ya kan di tempat gue pada saat itu ya. Jadi dia cerita ke gue, nah di situ gue kepikiran itu kan. Oke, gue bantu. Jadi dia ngirim cerita
remedialnya itu ke gue ya kan. Oke lah, gue tuliskan dalam bahasa Indonesia, gue ketik, gue ketik. Akhirnya setelah selesai, gue print ya kan, saya selesai ya kan, gue print selesai sekitar jam 10-an kalau nggak salah, jam 10 kurang. Gue kira udah selesai ya kan, dan beberapa menit kemudian, lebih tepatnya mungkin hampir sejam kemudian, dia baru ngechat gue lagi via BBM. Ternyata tugas yang harus diprint itu bukan hanya dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi dalam bentuk bahasa Inggrisnya juga ya kan, bahasa Inggrisnya juga tuh. Dan posisi sudah jam 11 malam ya kan, dan harus dikumpulkan besok. Gila nggak tuh ya kan. Oke lah, gue ketik lagi. Tapi pada saat itu kan bahasa Inggris tuh yang belum kelar kan, cerita kisahnya bahasa Inggris. Akhirnya karena gue nggak bisa bahasa Inggris ya, seperti pada orang umumnya ya kan, lewat Google Translate. Gue ketik, cek, kelar ya kan. Dan itu jam 11 malam baru kelar ya kan, karena dia baru ngasih taunya jam 11 kurang gitu lah. Dan akhirnya gue keliling lagi tuh, dan tempat fotokopi yang sebelumnya gue datangin untuk ngeprint bahasa Indonesianya itu ternyata sudah tutup men. Dan otomatis gue harus keliling kan, jam 11 malam gue keliling perumahan, perkampungan, dan gue juga ngedatengin ruko-ruko ya kan, yang mungkin ada fotokopi atau warnet, dengan keadaan basah kuyup karena pada saat itu keadaannya hujan guys. Lu bayangin guys, jam 11 malam jalan kaki, serius ini jalan kaki ya, gue jalan kaki. Karena pada saat itu ya gue belum ada motor, atau enggak motornya sedang tidak ada mungkin ya. Gue jalan kaki keliling perumahan, keliling perkampungan, ruko-ruko untuk ngebantu dia tugas remedial bahasa Inggris ya kan. Gue nyebrang perumahan lah, ruko segala macam untuk menghindari hujan. Tapi karena hujannya deras ya mungkin sama aja gue kehujanan ya kan. Dan tapi kalian pasti tahu lah, tidak ada hasilnya ya kan, karena itu sudah malam, jam 11 malam, dan gue nyampe rumah tidak ada hasil ya kan. Baru tugas bahasa Indonesianya aja yang gue print, dan dia kan nanya, dia kan udah nggak usah apa-apa, udah malam katanya, gampang ya kan. Tapi karena gue ini terlanjur bucin, terlanjur ingin membuktikan ya kan, bahwa sebenarnya kata-kata bosan itu nggak pantas udah keluar dari mulut dia. Gue bisa kok buktiin ya kan, bahwa gue ini berbeda dengan yang lain, gue ini benar-benar tulus dengan dia ya kan. Dan akhirnya pada saat itu kan paginya gue lanjut tugas ini tuh ya, gue kasih tahu teman-teman, tugas remedialnya ini harus segera dikumpulkan besok ya kan. Yang namanya tugas remedial kan kadang ngaret-ngaret gitu kan ya kan. Paginya gue bangun tidur tuh, kan gue masuk sekolah jam 7 ya, gue bangun tidur jam 6 lewat lah, tengah 7. Gue nyari lanjut tukang fotokopi untuk ngeprint ya kan, ngeprint kesana sini. Ternyata tidak semua fotokopi bisa ngeprint. Gue kira semua bisa ya, tapi tidak semua mensupport untuk ngeprint ya kan. Sekalinya ada pun sangat ramai. Gue keliling, kali ini gue naik motor dong karena berangkat sekolah ya kan. Gue udah keliling sana sini nggak ketemu, dan akhirnya gue ketemu pada saat itu tukang print, tapi jam 7 lewat. Tapi kan sekolah gue masuknya jam 7, otomatis gue telat dong kalau masuk sekolah. Di situ dia nge-BBM gue lagi guys, nge-BBM gue. Ini ya, BBM ya, belum zaman WhatsApp karena tahun 2015. Dia nge-BBM gue, kamu di mana katanya, kamu udah telat nih katanya, aku nggak ngeliat kamu di sekolah katanya. Ya udah gampang, tugas mah ya kan. Dia ngomong gitu kan ke gue lewat BBM. Tapi ya gue nggak mau dong, karena gue nggak mau setengah-setengah bantu dia. Gue pengen sekaligus bantu dia, sekaligus pembuktian juga ya kan, Jadi oke, gue tunggulah pada saat itu ngeprint ya kan. Ternyata kelar tengah 8 guys. Sekolah masuk jam 7, baru kelar ngeprint tengah 8 kurang, dan gue nyampe sekolah jam tengah 8. Dan kalian semua pasti tahu dong, di situ gue dihukum sama guru BP. Gila, gue kalau cerita ini tuh keinget masa lalu guys. Sorry, keinget masa lalu.
Karena selama setahun itu gue sekolah di kelas 3 ya kan, baru kali ini gue dihukum sama guru BP. Karena posisi gue juga ketua kelas ya kan, gue dihukum sama guru BP ya kan. Dia sampai ngomelin gue, kamu tumben-tumbenan ya, kamu tumben-tumbenan telat begini ya, sebanyak kamu pacaran sama dia, tanya. Waduh, guru BP-nya nyalain begitu kan tuh, sampai tahu hubungan gue sama dia ya kan. Nah, terus di situ bukan gue doang yang telat, ada beberapa juga yang telat. Emang yang lainnya tuh kayak siswa-siswa bangor gitu lah ya kan. Sedangkan gue kan ketua kelas guys, gue ketua kelas tapi gue dihukum ya kan. Di situ gue mendapat hukuman keliling 6 kali, kalau muter balik 6 kali, jalan jongkok, dan itu sangat lumayan pegel guys, lumayan pegel juga ya kan. Gila itu demi perjuangan ya kan. Malam-malam gue hujan-hujanan, paginya gue telat sekolah, dan nyampe sekolah dihukum juga ya kan. Nyampe sekolah dihukum, bener-bener bucin lah menurut gue ya kan. Nyampe sekolah dihukum, dan akhirnya gue keringetan segala macam, udah selesai dihukum, set. Posisi kan masih pada belajar ya kan. Dan akhirnya setelah itu, karena kalau sudah masa remedial tuh kayak sekolah kayak bebas gitu guys ya kan, bebas. Kadang ada pelajaran, kadang enggak. Dan akhirnya setelah hukum gue ngasih tugas ini ke dia. Ini udah gue print gitu kan, ini udah aku print ini. Bahasanya aku kamu guys. Gila itu, aku kamu. Nih aku udah aku print ya kan, udah aku print. Dan dia nerima ya kan. Dia kayak rasa-rasa gitu lah, rasa-rasa gitu. Jadi kenapa sih sampai tat gini, nggak usah lah, sebenarnya nggak usah gini bla 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 ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, tapi gue seneng ya kan. Tapi tuh gue berharapnya tuh dia kayak ngasih tisu atau apa gitu buat ngelap keringat gue ya kan. Gue berharapnya gitu, tapi ternyata enggak ya kan. Tapi gue hanya mendapatkan senyuman, makasih ya, kali lagi kata dia gitu ya kan. Tapi ya walaupun mendapatkan senyuman dan kata makasih itu udah sangat-sangat berharga buat gue ya kan. Namanya juga gue dalam fase bucin ya kan. Jadi mungkin itu aja kisah bucin kali ini yang bakal gue bagi. Sesuai judulnya tadi adalah tugas remedial. Gue keliling-keliling malam-malam, sekolah telat sampai dihukum. Mungkin itu perjuangan bucin yang gue ceritain pada kali ini. Dan semoga kalian menikmati ya. Dan next gue bakal cerita-cerita masalah bucin lagi. Pokoknya stay tune terus di YouTube ini. Dan dukung YouTube ini dengan cara klik subscribe, oke? Thank you.